Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai tema baru kita, yaitu Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita supaya tetap menjaga kesehatan kita. Kita istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga kita untuk berolahraga. Kita kalau pergi memakai masker, ya kita harus memproteksi, melindungi diri kita supaya apa? Supaya terbebas dari virus-virus. Nah anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, ingat ya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita yang selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mencoba meneladani keluarga kudus di Nazaret dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Nah, apa sih itu nanti? Nah, anak-anakku sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan doa ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, ajarilah kami untuk melaksanakan kewajiban agama seperti keluarga kudus di Nazaret. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Nah, kita mulai pembelajaran kita ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku, siapa yang sudah pernah diajak papa mamanya ke gereja ya? Semua pasti sudah pernah ya. Nah, kita bisa belajar dari mama papa kita ya, yang setiap hari atau setiap hari Minggu pergi ke gereja. Atau karena sekarang dalam masa pandemi, karena kita tidak boleh ke gereja, kita bisa online ya, bisa daring ya, melalui televisi ya. Jadi itu juga merupakan suatu kewajiban loh ya, sebagai kita sebagai orang yang beragama. Terus apalagi sih kewajiban kita? Nah, misalnya papa mama kita kan sudah membaptiskan kita ya. Jadi mereka papa mama kita ya punya kewajiban juga untuk membaptiskan anak-anaknya termasuk kita. Ya, itu juga kewajiban kita sebagai pemeluk agama. Agama apa? Agama Katolik tentunya ya. Terus apa lagi? Berdoa ya. Berdoa setiap hari adalah juga kewajiban kita ya. Jadi itu merupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita juga taati ya, kita laksanakan. Terus apa lagi sih kewajiban kita? Nah, membaca kitab suci. Kan ada lagunya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ingat lagunya ya. Nah, itu juga merupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Katolik ya, orang yang beragama Katolik. Nah, anak-anakku, kita harus meneladan ketaatan orang tua kita dalam melaksanakan kewajiban agama agar kita dapat tumbuh dan berkembang dalam iman. Nah, kita harus bercermin juga ya kepada orang tua kita yang mengajak kita pergi ke gereja, yang mengajak kita untuk berbuat kasih, ya, memberikan donasi, ya. Dan maka kita juga harus melakukannya dengan sikap batin yang mendalam, ya, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama belaka. Nah, anak-anakku, kita juga akan belajar dari Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai 40 ya. Dikisahkan tentang Yusuf dan Maria yang membawa bayi Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, hal ini ya mereka lakukan jelas ya untuk memenuhi hukum Tuhan ya dan adat istiadat Yahudi bahwa setiap anak ya laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, kita juga harus ya ketaatan-ketaatan mereka ya pada setiap ketentuan-ketentuan ya yang ada dalam agama Yahudi, mereka sungguh-sungguh patuhi karena mereka melaksanakan kewajiban agama dengan tulus hati dan penuh hormat. Maka pantaslah jika berkat dan perlindungan Allah senantiasa hadir di dalam keluarga mereka. Nah, anak-anakku, kita akan membaca kisahnya ya, bagaimana Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Saya bacakan ya, dari Injil Lukas, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Setelah berumur 8 hari, Yesus disunat. Kemudian Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab di dalam hukum Taurat ada tertulis,
Setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga membawa serta sepasang burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu itu, di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia orang baik yang taat kepada Allah. Ia sedang menantikan saatnya Allah menyelamatkan Israel. Roh Kudus menyertai Simeon, dan Roh Kudus sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Oleh bimbingan Roh Kudus, Simeon masuk ke bait Allah. Ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus masuk ke bait Allah untuk melakukan upacara yang diperintahkan hukum Taurat, Simeon mengambil anak itu dan menggendongnya. Lalu ia memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janjimu. Karena itu biarlah hambamu ini meninggal dengan tentram. Sebab dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang datang daripadamu. Penyelamat yang Engkau siapkan untuk segala bangsa, yaitu terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang kepadamu. Terang yang mendatangkan kehormatan bagi umatmu Israel." Ayah dan ibu Yesus heran mendengar apa yang dikatakan Simeon tentang anak mereka. Kemudian Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan banyak orang Israel. Ia akan menjadi tanda dari Allah yang akan ditentang oleh banyak orang. Kesedihan akan menusuk hatimu seperti pedang yang tajam." Pada waktu itu, ada seorang nabi wanita yang sudah tua usianya. Namanya Hana, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah berumur 84 tahun. Ia selalu berdoa di bait Allah siang dan malam. Ia berbakti kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Ia datang lalu memuji Allah. Ia juga berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang telah menantikan saatnya Allah membebaskan Yerusalem. Setelah Yusuf dan Maria melakukan semua yang diwajibkan hukum Tuhan, mereka pulang ke Nazaret di Galilea. Yesus semakin bertumbuh besar dan kuat. Ia semakin bijaksana dan sangat dikasihi oleh Allah. Nah, itu anak-anakku kisah di mana Yesus dipersembahkan dalam bait Allah ya oleh papa mamanya, oleh Santo Yusuf dan Bunda Maria. Nah, anak-anakku, bait Allah adalah tempat berdoa umat Yahudi yang disucikan. Ya, kalau sekarang ya mungkin gereja ya. Orang tua Yesus membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka melaksanakan kewajiban agama, yaitu agama Yahudi pada waktu itu ya. Kemudian sebab ada perintah Tuhan bahwa setiap anak sulung dalam keluarga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Orang tua kita juga melaksanakan kewajiban agama kita. Ya, misalnya tadi sudah saya sebutkan ya, kita membaptiskan bayi mereka ya, membawa ke gereja untuk dibaptis. Kemudian pada hari Minggu mereka mengajak kita ke gereja untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Kalau kewajiban agama kita jalankan dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan juga akan semakin akrab. Nah, karena itu, laksanakanlah kewajiban-kewajiban agamamu dengan gembira dan penuh semangat. Ya, kita juga harus mampu meneladani keluarga kudus untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang kita anut, yaitu agama Katolik. Ya, kita harus selalu setia dan taat melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang kita miliki. Kemudian kita juga harus melaksanakan setiap kewajiban agama dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap sikap hormat dan penuh bakti. Ya, bisa anak-anakku ya. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban kita, ya, menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan agama, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Ya, misalnya kita berdoa dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat mengikuti perayaan Ekaristi. Ya, walaupun di rumah, ya bisa online, kita tetap harus menyanyi ya dengan sepenuh hati. Ya, kita harus ceria, kita harus bahagia.
Ya, dengan demikian kita akan tumbuh ya di dalam diri kita kebiasaan untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, anak-anakku, dengan demikian kita dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera karena berkat Tuhan yang selalu menyertai keluarga kita. Nah, anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita, seperti biasa ada yang harus kalian kerjakan. Pertanyaannya mudah-mudah kok ya, harus dikerjakan ya, nggak banyak. Yang pertama, terletak di kota manakah bait Allah? Mudah kan? Kemudian nomor 2, siapa sajakah yang membawa Yesus ke bait Allah? Papa mamanya dong. Siapa tadi namanya? Masih ingat dong? Nomor 3, untuk apa Yesus dibawa ke bait Allah? Ayo, tadi untuk apa? Kemudian nomor 4, berapa burung tekukur yang dibawa serta bersama Yesus untuk dipersembahkan tadi? Berapa? Kemudian siapa yang menerima Yesus saat ia masuk ke dalam bait Allah? Siapa tadi? Yang dijanjikan Tuhan sebelum meninggal tidak akan meninggal sebelum melihat Yesus, dia tidak akan meninggal. Siapa tadi? Oke, nomor 6. Siapa nabi wanita yang menemui Yesus di bait Allah? Ayo, siapa tadi? Ada juga nabi wanita ya. Kemudian nomor 7. Berapa umur nabi wanita itu? Gampang-gampang. Ini tadi sudah juga ya. Kemudian yang terakhir, sebutkan kewajiban agama yang harus kamu lakukan. Ayo, apa saja tadi? Ada baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ada lagunya kan? Nah, anak-anakku, silakan kerjakan di buku ya, nanti dikumpulkan ke Bapak Ibu guru. Nah, bagi anak-anakku yang belum subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita akhiri dengan doa ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk melaksanakan setiap kewajiban agama dengan setia dan taat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, terima kasih. Hari ini sudah bisa belajar ya dari awal sampai akhir ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye. Tuhan memberkati. Kita selalu jaga kesehatan kita. Jangan lupa. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. God bless you.